Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada waktu duha ini kita bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita ini menambahkan kepada kita keberkahan di dalam hidup kita dunia ataupun akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan seluruh orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pekan ketiga ini, hari Ahad pekan ketiga, insyaallah akan diadakan kajian rutin ya. Sebenarnya ini aslinya kajiannya ibu-ibu. Dulu itu sudah lama ya, udah beberapa bulan tentang kewanitaan seperti itu. Nah, sampai sekarang bab fikih. Karena fikih itu kan umum. Itu putrinya siapa? Tolong dikondisikan ya. Nah, karena fikih itu kan umum untuk laki-laki dan perempuan itu kan. Jadi akhirnya kita buka untuk umum biar lebih banyak yang bisa mengambil faedah, nggak cuma ibu-ibu. Jadi untuk bapak-bapak juga. Nah, karena di Mahat Ilmi ada 3 ya. Mahat Ilmi itu ada program di Yayasan Lentera Kolbu ini sudah ada 3 angkatan. Mahat Ilmi Putra 1, 2 dan Putri 1. Kebetulan belum belajar fikih. Akhirnya kita satukan sekalian seperti itu, biar manfaatnya lebih banyak dan akhirnya waktunya juga lebih relatif terkumpulkan seperti itu. Nah, kita langsung aja. Sebenarnya yang kemarin ibu-ibu mungkin sudah mempelajarinya ya, mukadimahnya, pembukaannya ya. Karena di sini banyak peserta baru dan bagi saya itu kalau belajar itu dari awal sampai dengan akhir seperti itu, maka sekarang kita kenalan dulu dengan bukunya. Nah, maka kita kenalan dulu dengan bukunya seperti itu. Atau kitab, buku itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya kitabun. Nah, kitabnya mungkin bisa dilihat semua ya. Di sini itu tertulis Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din li Al-Faqih Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Lahir tahun 1307 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Nah, kita terangkan dulu judulnya. Judulnya adalah Manhajus Salikin. Manhaj itu bisa diartikan isim zaman, kata yang menunjukkan keterangan waktu, atau isim makan, kata yang menunjukkan tempat, atau kata benda abstrak. Masdar kalau istilahnya, masdar mim. Jadi gampangannya manhaj itulah metode, jalan, seperti itu. Jalan atau metode. As-salikin, salikin itu adalah dari kata salaka, yasluku, sulukan, suluk. Wa maslakan fahuwa salikun wa dzaka maslukun. Salik, salaka dari kata salak, bukan salak pondok ya. Salak itu artinya menempuh. Menempuh, berarti salik. Berarti apa salik? Orang yang menempuh. Salikin jamak ini, orang-orang yang menempuh. Berarti apa? Manhajus salikin, jalan atau metodenya orang-orang yang sedang menempuh. Siapa? Siapa orang yang sedang menempuh? Siapa orang-orang yang sedang menempuh? Ya kita semua, ya kan? Kita semua kan sedang menempuh jalan
dunia agar kita sampai kepada surganya Allah kelak. Ya kan? Kita kan menempuh jalannya. Jalannya itu ya syariat Islam ini, seperti itu. Yaitu Islam. Makanya kan dalam setiap membaca surat Al-Fatihah ada satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami as-sirata al-mustaqima, jalan yang lurus. Nah, tafsiran jalan yang lurus itu banyak. Ada tafsirannya adalah Rasul, ada tafsirannya adalah Islam, ada juga tafsirannya para sahabat. Ya semuanya benar seperti itu. Nah, kita kan sedang menempuh jalan agar kita balik lagi ke rumah kita, kampung halaman kita. Kan dulu barakallahu fikum, bapak ibu kita yaitu siapa? Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam kan tinggalnya di mana? Surga. Karena Allah menetapkan dengan ketetapan kauniyahnya, diuji dengan adanya iblis untuk menggoda orang tua kita. Akhirnya singkat cerita tergoda dan harus dikeluarkan dari surga di bumi ini. Nah, di bumi ini kita sedang menempuh jalan agar kita bisa sampai ke kampung halaman orang tua kita yang awal dulu, yaitu di mana? Surga. Manhajus salikin berarti apa? Jalan atau metodenya orang-orang yang sedang menempuh. Ya kita semua orang yang hidup itu sedang menempuh jalan. Nah, berarti jalannya seorang yang sedang menempuh atau hamba. Wa taudihul fiqhi fid din. Taudih wadhaha yuwaddihu taudihan. Dan penjelasan. Jadi penjelasan al-fiqh, penjelasan tentang fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham. Kalau secara di sini secara ilmu, cabang ilmu, berarti cabang ilmu fikih. Cabang ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum suatu syariat dan tata cara mengambil hukum tadi. Seperti itu. Nah, itu ringkasannya. Adapun kalau secara rinci itu nanti apa? Ada pelajaran sendiri di usul fikih. Seperti itu. Jadi penjelasan tentang hukum-hukum syariat atau tata cara beribadah fiddin di dalam agama. Yaitu maksudnya adalah agama apa? Islam. Nah itu. Jadi ini judul kitabnya Manhajus Salikin. Dari sini kita tahu berarti kitab ini adalah kitab tentang jalan atau metode orang yang sedang menempuh perjalanan, yaitu siapa? Hamba, manusia. Tentang apa isinya? Tentang penjelasan ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tata cara beribadah di dalam agama. Nah itu tentang judul kitab ini. Jadi kita sudah tahu. Berarti nanti kita membaca kitab ini isinya itu ya tadi tentang metode cara kita beribadah, aturan-aturan beribadah, apa saja ibadah, terus jenis-jenisnya apa saja, rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, sunahnya apa saja. Seperti itu akan dibahas di sini, bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Nah, sekarang sudah kenal bukunya, kita kenalan dengan penulisnya. Penulisnya di sini Al-Faqih Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tarjamatul mu'allifi. Kalau yang hardcover halaman 11. Kalau yang soft cover halaman berapa? Tarjamatul mu'allif. Biografi penulis. Nah, coba dilihat aja. Nah, tarjamatul mu'allif, biografi tentang penulis. Nah, penting. Jadi kalau kita mau baca ya, kita mau belajar, itu usahakan kita punya kitab, punya panduan. Nah, karena dengan itu nanti mengikat pemahaman kita dalam kitab tadi, dalam kitab panduan tadi. Nah,
Dan kalau sudah punya kitab, kita baca judulnya. Karena judul itu, syarat pembuatan judul itu, kalau dalam penulisan ilmiah dalam Islam, itu harus jami' mani. Harus ada dua syarat. Harus jami' dan mani. Jami' itu mengumpulkan. Maksudnya judul itu menggambarkan atas kumpulan-kumpulan apa yang ada di dalam buku tadi. Itu jami'. Yang kedua mani. Mani itu menolak. Mani. Maksudnya menolak itu maksudnya apa? Menolak sesuatu yang bukan pembahasan di sini untuk dimasukkan. Misalnya kitab ini kan tadi Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh Fiddin. Dari sini kita tahu kitab ini adalah jalan bagi orang-orang yang menempuh dan penjelasan ilmu fikih di dalam agama. Berarti di sini harus ada apa? Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang apa? Fikih, tentang tata cara beribadah. Harus jami' di situ. Dan harus mani. Mani itu mencegah ilmu lain nggak masuk di sini. Apa ilmu yang lain misalnya? Akidah, apalagi usul fikih, tafsir dan yang lainnya. Kita fokusnya di sini adalah apa? Tentang fikih, tentang tata cara beribadah. Itu kalau buat judul kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bikin judul sesuatu, itu menggambarkan isi daripada tulisan kita. Jadi dengan judul itu nanti kita mengetahui gambaran umum daripada isi buku yang akan kita baca, atau karya tulis yang kita baca, atau kita akan menulis buku, atau kita menulis karya tulis. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mengenal penulisnya. Karena ilmu ini adalah suatu agama, suatu bagian agama. Dan kita itu diperintahkan untuk betul-betul melihat dari mana agama kita diambil. Inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinah. Sesungguhnya ilmu ini adalah betul-betul agama. Ilmu itu betul-betul agama. Agama itu tadi jalan keselamatan dan kebinasaan kita. Benar dalam agama kita selamat, salah dalam agama kita celaka, sesat. Makanya para ulama sampai mengatakan tadi, inna hadal ilma dinun, sungguh ilmu ini, ilmu syariat ini adalah agama itu, hakikat agama itu. Maka fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Makanya perlu kita mengetahui penulisnya, sehingga kita tahu, oh penulisnya ini, muridnya ini, gurunya ini, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah itu. Jadi jangan ngaji itu ya, jangan sembarangan pilih guru itu. Jangan-jangan dia tidak punya sanad keilmiahan, dia tidak pernah belajar, ya karena dia memiliki status sosial atau aktif atau apa, nanti apa? Kita menjadikan dia guru. Sementara yang jelas kesanadannya, jelas muridnya siapa, gurunya siapa, seperti itu, karena tidak terkenal atau masih muda atau yang lainnya bisa ditinggalkan. Salah itu. Tapi karena tadi mungkin punya kedudukan sosial atau apa seperti itu, aktif dalam dakwah atau apa, padahal dia tidak pernah belajar, tidak jelas gurunya, kapan mulazamahnya, kapan belajarnya, dengan siapa, seperti itu, maka aslinya nggak boleh itu untuk diambil ilmunya, seperti itu. Nah, makanya di sini setiap kita, ini kan adalah kitab banyak ini, semua ada judulnya, semua ada penulisnya, seperti itu. Pasti ada, seperti itu. Dan semua yang pernah belajar pasti dia tatkala mempelajari kitab ini, misalnya syarah salah satu usul, dia pasti akan tahu penulisnya, tahu yang menjelaskan, dia belajar dengan siapa, gurunya dia belajar siapa, terus seperti itu, dia sampai kepada penulis, sehingga pemahamannya benar. Misalnya saya menyebutkan belajar saya tentang syarah salah satu usul, ini sampai saya kepada pensyarahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saya belajar kepada Ustaz Aris Sugiantoro, yaitu mudir pondok Al-Ukhuwah. Saya belajar salah satunya kitab ini dan kitab Tauhid, seperti itu. Nah,
Beliau mensyarahnya dan sampai kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus seperti itu. Nah, jadi akhirnya pemahaman tatkala membahas itu benar. Karena tadi dia berguru seperti itu. Misalnya tentang kitab ini, kitab Manhajus Salikin. Saya belajar sama Ustadz Ahmad Syafiq hafizahullah taala di Ma'had Al-Furqan seperti itu. Nah, jadi jelas memiliki sanad keilmiahan itu pentingnya kita memahami apa seorang penulis. Nah kita lihat biografi beliau beliau adalah huwa Abu Abdurrahman. Dia adalah Abu Abdurrahman, namanya Abdurrahman, anaknya juga Abdurrahman. Ibn Nasir, anaknya Pak Nasir, bukan Pak Nasir Muhangsari ya. Tahu Pak Nasir Muhangsari? Bakul bubur SMP siji itu kan, legendaris itu kan. Jadi bukan itu ya. Ini Ibn Nasir Ibn Abdillah, Ibn Nasir Ibn Hamad Ali Sa'di min Nawasiri Bani Tamim. Jadi beliau termasuk dari kabilah Bani Tamim. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini kita melihat bagaimana seorang muslim itu jelas silsilahnya, nasabnya jelas. Ini kan tadi disebutkan Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdillah ibn Nasir ibn Hamad Al-Sa'di dari kabilah Bani Tamim. Itu kalau disebutkan sampai ke sana itu bisa itu mereka. Kalau saya nggak bisa, karena saya nggak hafal, gitu kan. Seperti itu. Dan ini masya Allah, betapa mulianya syariat Islam dalam penjagaannya terhadap apa? Nasab. Seperti itu. Jelas kayak anaknya siapa, seperti itu. Ibunya siapa, seperti itu jelas. Nah, kemudian wulida fi Unaizah. Beliau dilahirkan di kota Unaizah. Makanya kan kalau orang-orang sini itu mau belajar itu kan sering mau kemana? Markas di mana? Unaizah, seperti itu kan. Seperti ada saudara kita itu dari Pekuncen itu ada ya yang belajar ke markas Unaizah. Siapa? Amir. Itu belajar di Unaizah itu. Seperti itu. Nah, beliau belajar di markasnya muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, tahun 1307 pada bulan 1 Hijriah, bulan apa? Muharram, tanggal 12. Jadi 12 Muharram tahun 1307 Hijriah. Sekarang 1440 Hijriah. 1444 seperti itu ya. 130 tahun yang silam. Nah, wa tuwfiyat walidatuhu wa umruhu arba' sinin. Dan ibunya meninggal pada usia beliau berapa tahun? Arba'u sinin, 4 tahun. Summa tuwfiya waliduhu wa umruhu sab'u sanawat. Kemudian beliau wafat, kemudian bapaknya wafat dan beliau dalam usia 7 tahun. Jadi 7 tahun beliau sudah menjadi yatim piatu. Subhanallah. Nggak punya bapak lagi, nggak punya ibu. Tapi barakallahu fikum. Tatkala kita memiliki kekurangan, ini kan kekurangan dalam artian umur 7 tahun loh, udah nggak punya siapa? Bapak dan ibu. Kekurangan yang luar biasa. Tapi yang namanya kekurangan itu kalau diolah dengan baik, itu akan menjadikan kelebihan yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Banyumasan mungkin gini, kepepet. Karena sebab kepepet itu luar biasa akan menjadi apa? Potensi yang luar biasa. Contohnya gambarnya kayak gini. Kenapa orang-orang yang merantau kebanyakannya sukses? Iya kan? Misalnya orang-orang Padang di sini kan di warung, di apa kan ya cukup lah itu kan. Atau orang Madura yang jualan sate, jualan bubur sini kan cukup gitu kan. Karena kepepet. Di sini coba saudara nggak ada. Kalau dia nggak kerja keras, bagaimana? Ya kan?
lemah ora duwe. Wong lagi merantau, ya kan? Apa-apa serba duit. Kalau dia enggak betul-betul memaksakan diri untuk berusaha dengan keras, akhirnya apa? Ya sengsara dia. Akhirnya dia karena kepepet seperti itu, makanya usahanya sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang tinggal di kampungnya aja. Ya arep mangan bingung kepriwe wong sekarang lo sedulur dek kabeh, iya kan? Ya gampang gitu kan. Lha ki CRT ki ya yune, ki adine, ki ponakane, ki biunge kan. Dimanjakan dengan seperti itu kan. Akhirnya ya nek sing ora ila rahimahullah ya. Nek sing ora duwe sifat untuk sungguh-sungguh ya wis ayem lah. Kurang yang kok ya yune sugi kilah. Nilai ayune kan seperti itu. Madang bingung-bingung temen wong kakangnya ya berasa akeh, nah seperti itu. Itu. Tapi kalau orang merantau coba, nah dia nggak mau kerja ya sudah, silakan. Itu kenapa Pak? Orang Cina di sini itu apa? Kaya-kaya. Orang Arab di sini kaya-kaya, ya kan? Orang Batak yang di Jawa kaya-kaya, atau kebalikannya orang Jawa yang di Kalimantan juga kaya-kaya. Karena tadi kepepet. Akhirnya dia bisa mengolah kepepetnya itu. Akhirnya apa? Menjadi sukses. Nah makanya kalau antum itu kepengen belajar sukses, keluar dari Purwokerto. Jangan cuma di Purwokerto. Nek nang Purwokerto tok ta asli. Anu rat kepepet sih. Orang rasakna kepepet. Lah ngaji anu anak iki lah ustaz anak iki gampang saka bere. Tapi kalau dia merantau, dia dituntut dengan istri, dengan anak, kangen dengan kampung halaman. Kalau nggak belajar dengan baik, manjlep terus ning kono, kesuwen seperti itu, membuang sia-sia waktu. Otomatis dia akan apa? Semangat untuk belajar. Itu. Makanya pada antum ini yang masih muda, Aferi baru punya anak 2 itu misalnya. Wis kepepet ora apa Pak Aferi? Paling apa? Jember, kuliah ya. Ana rezeki itu le anak. Saking kepepetnya mengko tadi anak dalan, akhirnya bisa kuliah. Akhirnya lah mungkin sengsara. Ya priya caranya apa? Belajar dengan sungguh seperti itu kan. Lah arep apa coba nang ana bingung kok. Nang kene godhong budin, lha gue gari met godhong budin ngono tepete ora apa-apa. Ngene biunge akeh, iya kan? Ngendi anak sedulur kabeh kan seperti itu. Tapi ya jalan tuh belum ngaring Jember. Arep ngene sampe ya. Nek wong Madura kenal be ora, ya kan seperti itu. Akhirnya karena kepepet tadi, kita bisa apa? Memaksimalkan kemampuan yang kita miliki. Makanya dari sini kalau seandainya Allah menakdirkan pada diri kita dalam segala kekurangan seperti itu ya, jangan kita malah menjadi sedih atau menjadi minder. Justru optimalkan kekurangan tadi agar bisa lebih baik. Nah ini Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala itu 7 tahun bayangin, sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu seperti itu. Nah kemudian fanasha'a yatimal abawain, maka dia tumbuh kembang dalam keadaan yatim abawain, tidak punya 2 orang tua. Kemudian wakafalathu zaujatu walidihi. Kemudian istri bapaknya yang merawat dia. Berarti apa maksudnya? Hah? Berarti apa? Ya mesti kedua, mesti kepapat. Kan lengkap penjelasan. Yang jelas apa? Istri bapaknya, berarti bapaknya istrinya nggak satu, gitu kan? Jadi istri 2, 3, 4 itu dalam tradisi ulama itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Sekarang aja jadi kayak subhanallah, kalau ustadz poligami itu sudah, jangankan yang berbeda atau orang kafir atau apalah yang mengusir dakwah ya, jamaahnya sendiri aja, terutama ibu-ibu sama mbak-mbaknya itu sudah langsung apa? Lari gitu loh. Buknya ustadz ya si jipoe seperti itu kan, seperti itu. Atau apalah seperti itu. Padahal ini tradisi. Loh, ustadz misalnya kayak ustadz fulan ya. Tapi bukan ustadz Jumantoro insyaallah. Kalau ustadz Jumantoro satu aja lah. Seperti itu.
Misal aminkan mumpung lagi puasa. Nah, lha nyuwar bojone papat engko sedina nang kene, sedina nang Wangun, sedina nang ngendi Jakarta apa ora ketemu mulang, ya kan? Ketemu apa? Gilir gitu bojone kan. Ya itu baik sunnah, kita enggak menafikan itu sunnah, tapi kan kadang ada yang lebih aula, lebih utama seperti itu kan. Nah kembali ke masalah ta'adud tadi, poligami tadi. Ya kalau memang ustadz tersebut sudah mampu, sudah apa, punya keilmuan, punya kapasitas dalam nafkah dan yang lainnya, maka dia harus menerapkan untuk memperbanyak keturunan, untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin yang Islam dan di atas bimbingan ilmu. Kan seperti itu kan. Rasulullah SAW kan bersabda, wa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Dan aku itu berbangga-bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Seneng. Ya, manusiawi lah, namanya Rasul kan bukan khalik. Rasul kan semuanya adalah makhluk. Dia pengikut akeh secara fitrah kan ya seneng seperti itu kan. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang umatnya paling banyak dan beliau senang bangga. Maka dari sini coba menyenangkan teman aja pahala, ya tidak? Menyenangkan orang tua aja pahala, apalagi menyenangkan apa? Rasul. Buwes. Senangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Banyakin anak. Abu Salma mung loro lho. Ya Rasulullah, Abu Salma priwe sih? Mbok ya 7 apa 10. Bojone wis tok ya nambah kan. Kan seperti itu harusnya gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi tradisi para ulama itu adalah istrinya apa? Banyak. Rasulullah sudah mencontohkan istrinya 9. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, itu semuanya istrinya tidak satu, gitu kan? Banyak seperti itu. Nah, jadi ini bukan aib, bahkan ini memang sengaja dikaburkan seperti itu loh, agar orang-orang yang soleh, yang betul-betul mampu loh ya ini ya, untuk menambah keturunan itu dicela dulu gitu loh, sehingga takut dulu itu loh. Bagaimana dulu ada Ustadz Kondang itu kan, tatkala nikah lagi itu kan pemberitaannya kan nggak enak banget itu kan, betul-betul dihancurkan apa karakternya, ya kan, penghancuran karakter betul-betul itu kan, karena yang ditakutkan sebenarnya tadi hal ini dicontoh oleh ustadz-ustadz yang lain. Akhirnya apa? Lahir generasi Islam banyak dan dari kalangan ahli ilmu. Nah itu yang ditakutkan itu. Makanya kalau ada ustadz yang dia nikah banyak, itu akan menjadi sorotan media yang luar biasa. Apalagi kalau ustadz itu punya pengaruh. Karena tadi khawatir orang-orang musuh Islam akan lahir apa? Generasi Islam yang apa? Banyak dan lahir dari keturunan orang-orang soleh seperti itu. Kan nggak ada itu pemberitaan misalnya, coba yang bukan ustadz yang poligami kan banyak, tapi nggak ada pembahasan itu. Bahkan mungkin lebih tragis, mungkin ada musibah, ada fitnah apa seperti itu kan, tapi nggak ada pemberitaan. Kenapa? Karena itu memang tidak membahayakan. Yang membahayakan apa? Kalau para ahli ilmu yang sudah betul-betul mampu, punya keilmuan, menikah 1, 2, 3, 4 banyak keturunan, itu sangat membahayakan mereka. Seperti itu. Satu aja, kayak Ustadz Firanda aja, sudah ada kayak Ustadz Firanda aja, atau kayak Ustadz Abdullah Rai punya HSI, iya kan? Itu HSI udah berapa ratus ribu itu pesertanya itu, iya kan? Ada 100 ribu, ada sekitar 100 ribu coba. Itu baru satu orang coba, orang soleh ada seperti itu. Nah, kalau 100 orang soleh bagaimana? Apa nggak mengerikan? Ahlu ilmu datang pasti dia apa? Akan memberikan perubahan yang baik seperti itu. Nah, kembali ke sini. Nah, dan tatkala bapak ibunya sudah meninggal dunia, maka dirawat oleh istri bapaknya, jadi ibunya, tapi bukan ibu kandung.
wa ahabbathu katsiran, dan ibu apa berarti? Ibu tirinya itu sangat mencintai beliau. Nah ini, jadi gambaran ibu tiri yang katanya kejam dan itu sampai difilmkan, sampai dinyanyikan. Ibu tiri apa? Zaman dulu banget itu kan, hanya cinta kepada ayahku saja atau apa itu kan ya. Itu sampai ada lagunya itu, sampai difilmkan dan yang lainnya itu kan. Itu untuk menggambarkan, memang menggambarkan tadi buruknya poligami. Padahal ini enggak. Ini ibu tirinya itu, istri bapaknya itu sangat mencintai dia, sangat merawatnya seperti itu. Falamma sabba sara fi baiti akhihi al-akbar. Tatkala sudah besar, dia tinggal di tempat saudaranya yang kakak laki-lakinya. Karena tadi ya walaupun itu mahram, karena itu adalah istri bapaknya, tapi kan namanya fitnah, apa? Harus hindarkan. Walaupun itu mahram. Iya kan? Tatkala besar dia ikut siapa? Kakak kandungnya, seperti itu. Yaitu Hamid, seperti itu. Nah, setelah itu beliau itu apa? Sangat rajin dalam menuntut ilmu, dan kakaknya ini kafahu ma'unatal aish. Maka kakaknya yang menanggung biaya kehidupan dia tatkala dia belajar. Seperti itu. Jadi sini juga kita bisa mengambil pelajaran, kalau seandainya ya kita telat dalam belajar, sudah nikah atau apa seperti itu, berkeluarga, punya anak dan yang lainnya, mau mondok sudah repot. Maka tatkala anak kita masih kecil atau biayanya masih ringan seperti itu, ada saudara kita yang apa? Ada semangat untuk menuntut ilmu, enggak apa-apa. Kita apa? Support, dukung dia dengan memberikan apa? Bantuan biaya, seperti itu. Nah, ya seperti para ulama ini. Nah, nasa asy-syaikhu nas'atan salihatan fahafidul Qur'an walam yatajawaz saniyata asyara min umurihi. Beliau itu tinggal hidup berkembang dalam perkembangan yang sangat baik, dan beliau hafal Quran pada usia belum melebihi 12 tahun. Jadi tarbiyah para ulama yang pertama kali adalah tadi ditekankan dengan dasar-dasar ilmu agama itu. Jadi tatkala kita mengajar anak kita, itu tanamkan dulu dasar-dasar ilmu agama. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala membonceng Mu'ad, mengajarkan kepada Mu'ad ilmu dasar-dasar. Padahal Mu'ad waktu itu masih kecil. Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat saja. Jadi ngajarinya enggak terlalu banyak. U'allimuka kalimatin. Cara ngajarnya juga menyenangkan, yaitu dibonceng di dalam kendaraannya Rasul. Mungkin ontanya atau kudanya, seperti di ontanya. Jadi di sini juga menggambarkan pada kita bahwasanya apa? Metode untuk mengajar pada anak-anak yang masih usia dini, itu gunakanlah metode-metode yang menyenangkan mereka. Itu pertama. Yang kedua, kurikulumnya itu yang apa? Dipakai dan dipahami mereka. Isi kurikulumnya Nabi itu tatkala memboncengkan Mu'ad, itu kata Rasulullah SAW kayak gini, ihfadillah yahfadka. Yang ditekankan itu, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Subhanallah. Yang kayak gitu dulu loh. Sekarang coba dengan buka itu tematiknya kelas 1 SD. Kelas 1 tematiknya itu udah bunyinya kayak gini. Ibu pergi ke pasar membeli telur 10. Kemudian tatkala lewat mengasihkan kepada tetangganya 3. Kemudian di rumah ayamnya bertelur 5. Jadi telurnya ibu sekarang berapa? Kelas 1 SD. Coba lihat itu loh, matematikanya udah kayak gitu loh. Baca aja belum paham loh. Itu sudah seperti itu. Demi Allah, itu ada yang datang ke saya, itu bilang kayak gini, Ustaz, ya Allah, anaknya aku ragam sekolah ya. Nah, kenapa sih? Ya kurikulumnya kayak lah, aku rating
Mulang lho nyong ya tamatan SD tok ganu. Kurikulumnya kayak kiye jengke bocah lagi begot ora gelem mlebu sekolah. Subhanallah. Itu realistis kan? Seperti itu kan? Padahal nggak diajarkan apa? Agar dia merasa nyaman dalam perlindungan Allah tatkala dia menjaga hak-haknya Allah. Coba. Itu. Pendidikannya berat. Kelas 1 sudah jam 7 sampai setengah 3. Subhanallah. Anak itu bayanginnya mau rebes mili loh. Bahkan dulu awal-awal dakwah TK wis di pondokna. TK SD wis di pondokna. Akhirnya mental. Yakin gedene mental. Banyak yang gagal daripada yang berhasil. Ada yang berhasil, ada. Itu 1 dari 100 mungkin. Tapi kebanyakannya adalah apa? Mental. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kasih sayang. Dia tidak mendapatkan kasih sayang. Dia, subhanallah, tahun 2008 kalau nggak salah, saya itu belajar di Tasikmalaya, di Ihya Sunnah. Karena saya waktu itu nggak punya uang, jadi saya jadi musrif. Di musrif asrama. Saya boleh belajar, tapi jadi pembimbing anak-anak kecil, mondok itu. Anak kelas 1 bayangin, dari Riau, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, mondok coba. Bayangin coba. Anak itu subhanallah nggak kuat itu. Tiap malam itu anak itu tidur itu pindah-pindah ranjang. Ngelon ini sudah tidur, baru apa? Pindah ke kelon yang ranjang yang ini seperti itu. Sampai tatkala anak pindah ke Al-Furqon, ini yang dari Rio itu jatuh dari lantai 2, tangannya patah coba. Siapa ya namanya ya? Anak lupa itu. Subhanallah itu. Anak itu, mau protes saya santri, baru santri ida duat lagi, masa saya protes sama Ustaz Kibar itu kan nggak mungkin itu kan. Ya itu akhirnya apa? Tatkala anak ngajar di suatu pondok gitu ya, anak ngajar, kemudian ada anak yang bluwing dalam satu kelas itu, anak kebetulan ada SMA seperti itu. Ada anak yang bluwing, itu bisa ditarani, bisa diketarani itu mesti lulusan SD-nya sini gitu. Padahal lulusan SD-nya situ loh. Itu bluwingnya di situ. Itu udah pokoknya. Kalau ada yang bluwing, kemungkinannya itu adalah lulusan SD situ. Bukan salah pondoknya, bukan sebenarnya. Karena ada titik jemu yang luar biasa. Itu bisa ditateni kok. Nah itu makanya basic itu diterapkan di usia paling dini. Kurikulumnya jangan terlalu berat lah. Seperti itu. Toh coba, mau anak kelas 1 mau disuruh ke pasar beli telur kan pecah gitu kan. Yang doge jenenge bocah, doge malah nggo dolanan, pecah kabeh kan. Kan orang nalar itu kan. Ilmu yang belum waktunya diajarkan dan belum dibutuhkan. Harusnya diajarin apa? Doa mau apa? Keluar rumah, doa masuk rumah, pamitan dengan orang tua. Kan seperti itu kan? Nah itu, saya sering banget kemarin pas waktu anak saya jatuh itu ngobrol sama teman yang kebetulan di perawat itu. Ngep-ngepan juga, walaupun anaknya ranking 2, tapi dia ngep-ngepan. Kenapa? Anak tiap malam harus nemenin anak saya belajar. Kalau enggak, anak saya bingung gitu. Akhirnya dia ngep-ngepan gitu loh. Jadi saya harus belajar juga gitu. Subhanallah itu. Jadi itu bukan pendidikan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama cara mengajarkannya itu seperti ini, ilmu-ilmu yang sangat dasar. Coba sih, bahkan untuk kehidupan yang sekarang kita terjuni untuk cari makan ya, untuk kehidupan itu yakinlah siapa yang linier, satu arus, satu arah dengan pendidikannya untuk cari kerja, untuk cari makan coba. Iya kan? Coba Abu Salma dulu apa? SMA kan? SMA, IPA. Sekarang apa jadi apa coba? Kan enggak di situ kan? Enggak di bidangnya kan? Tapi hidup kan? Hidup makmur. Seperti itu, dia anak, dia bocah, dia umat, anak sehat dan yang lainnya. Ilmu itu enggak dipakai kan? Bahkan ilmu itu misalnya jualan atau apa,
itu kita mungkin nggak belajar mungkin, bahkan kita otodidak, ya tidak? Seperti itu. Kadang kita terlalu takut dengan duniawi, akhirnya disekolahkan dalam seperti itu. Padahal itu hanya, subhanallah, berapa yang kita ambil. Sementara adab, sementara ilmu syariat itu tidak diajarkan dari dini. Coba di umum itu misalnya, anak SD, coba siapa yang sudah betul-betul apa? Baca Qur'annya tartil, bisa dihitung loh, iya kan? Itu pun kalau orang tuanya sregep nyekel sapu, ngaji apa ora, gitu kan? Nek ora, ya wis tamat SD urung teng maca Al-Qur'an. Kan seperti itu. Itu padahal ilmu yang sangat apa? Basic. Baca Al-Qur'an itu, subhanallah. Bahkan bisa jadi SD belum tahu mandi janabah. Bisa jadi belum tahu wudu. Bisa jadi belum tahu sholat. Yakin itu, sampai bingung Arab sholat duha, akhir orang sholat duha. Kenapa? Orang ngerti nyate gigi jere, iya kan? Itu saya alami benar-benar itu. Dulu itu saya kepengen sholat duha, tapi akhirnya orang sholat duha keberasi, bingung, gini nyate apa, gitu kan? Seperti itu. Karena kita nggak belajar di negeri tadi, nggak belajar dari seperti itu. Ngomong di negeri 1 pekan cuma apa? 1 pekan loh itu loh. 2 jam pelajaran, 2 jam loh. Kalau 1 jam pelajarannya 30 menit, berarti cuma 1 jam. Subhanallah. 1 jam coba belajar apa coba? Iya kan? Itu. Makanya sekarang itu kalau waktu saya ngajar di Sukoharjo itu, banyak sekali SD negeri yang tutup. Banyak sekali di Sukoharjo itu. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah mulai sadar. Sadar apa? Pentingnya ilmu agama. Kan sekarang sekolah-sekolah swasta banyak banget kan yang berbasic Islam seperti itu. Akhirnya kan pada masuk ke sekolah-sekolahan Islam. Dan dari situ akhirnya negeri juga mulai pada sadar. Akhirnya ada program-program khusus, mungkin baca Quran dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi ini perlu sekali kita perhatikan. Tatkala kita mentarbiyah anak-anak kita, mendidik anak-anak kita itu, lihat usianya seberapa. Bagaimana ilmu yang lebih dipentingkan, dibutuhkan untuk anak-anak kita, seperti itu. Nah, kemudian beliau itu sangat banyak gurunya. Wa min abrosihim, dan guru-gurunya diantaranya adalah Ibrahim ibn Hamad ibn Jasir, Ibrahim ibn Saleh ibn Isa, Saleh ibn Isman al-Qadi, Sa'ab ibn Abdillah at-Tuwaijiri, dan yang lainnya. Sangat banyak sekali. Nah, ini menunjukkan apa? Seorang ahli ilmu itu memang harus berguru. Jelas gurunya siapa? Bahkan gurunya tidak cuma satu. Imam Bukhari dikatakan gurunya lebih dari 1000. Ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang disebutkan aja puluhan. Bahkan kalau disebutkan semua mungkin bisa sampai ratusan. Itu. Nah, kita coba, guru kita siapa? Kita pernah belajar dengan siapa? Belajar kitab dengan siapa? Belajar fikih dasar dengan siapa? Selesai dari awal sampai akhir. Belajar tajwid dengan siapa coba? Belajar baca Al-Quran dengan siapa? Seperti itu. Belajar Al-Quran, tafsirnya dan dengan siapa coba kita pernah selesai? Mungkin bisa jadi kita sudah diustadkan atau di apa, sementara basic-basic ilmu agama kita tidak punya. Itu kan sangat membahayakan bagi umat. Seperti itu. Bahkan bagi orang tersebut. Karena dia diustadkan, otomatis nanti akan timbul rasa apa? Bangga. Karena sudah bangga, merasa diustadkan, akhirnya malas untuk duduk di majelis ilmu. Karena sudah ustad kok. Masa saya belajar sama Ustadz Fulan sih? Saya kan ustadz, malulah, ya kan? Seperti itu. Nah, itu bahaya buat dirinya sendiri dan bahaya juga bagi umat, bagi jamaahnya. Dia menyampaikan dari apa kalau gitu? Dari apa yang dia sampaikan? Pemahamannya dari siapa? Bagaimana dia memahami apa yang dia baca? Kan seperti itu. Nah, kemudian guru-gurunya banyak banget seperti itu. Kemudian a'maluhu wa ta'limuhu. Amal beliau dan mengajarnya beliau. Nah,
lama dhahara nubuhu syekh wa huwa fi rai'anis syababi sara aqranuhu yarji'una ilaih. Maka tatkala kecerdasan syekh itu sudah mulai nampak, maka para teman-temannya itu, akron itu yang seusia seperti itu. Itu kalau ada masalah yarji'una ilaih, kembali kepada siapa? Syekh Abdurrahman. Bertanya kepada Syekh Abdurrahman seperti itu. Wa yastafiduna minhu, dan mengambil faidah dari syekh ini. Dan tatkala beliau sudah mencapai usia 23 tahun min umurihi jalasa lit tadris, beliau duduk untuk mengajar seperti itu. Nah, jadi puluhan tahun belajar baru mengajar seperti itu. Beliau tadi umur 12 tahun sudah hafal Quran. Berarti sebelumnya sudah belajar kan? 12 ke 23 itu 11 tahun, ya kan? Itu belajar terus seperti itu. Baru duduk. Guru-gurunya jelas. Seperti itu. Makanya di sini jangan terburu-buru kita tasodur. Tasodur itu maju ke depan untuk tampil di depan, untuk mengajar dan yang lainnya seperti itu. Kalau kita belum punya ilmu. Makanya para ulama sampai menyebutkan sebuah kaidah, man istajala syai'an qabla awani hurima bihirmani. Siapa saja yang terburu-buru man istajala syai'an qabla awani terhadap segala sesuatu yang belum waktunya, maka dia akan diharamkan dari hasilnya. Dia terburu-buru untuk tampil di depan, untuk mengajar, untuk ini dan itu, padahal belum waktunya karena dia belum belajar atau belajarnya baru beberapa tahun seperti itu, maka hurima bihirmani, maka dia akan diharamkan dengan tujuan yang akan dia dapatkan seperti itu. Nah itu. Kemudian kata beliau, kata penulis di sini, dan pada tahun 1350 Hijriah sara marja'an nas fi biladihi, dia menjadi tempat kembalinya umat, yaitu tempat bertanyanya umat di negerinya. Fit tadris wal futya, di dalam mengajar ataupun di dalam berfatwa. Wasbaha alaihil ma'ul fi akhdil ulum wa min talamidihi, dan termasuk dari murid-muridnya di sini adalah banyak banget ya. Misalnya Ibrahim ibnu Abdul Aziz al-Ghurair. Kemudian di sini para kibar ulama semua ini, murid-muridnya seperti itu. Seperti di sini adalah Abdullah ibnu Abdurrahman al-Bassam. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama. Begitu juga Abdullah ibnu Abdul Aziz al-Uqail, anggota Majelis Qadi Mahkamah Agungnya, seperti itu. Kemudian mungkin yang paling terkenal yaitu Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mungkin kita lebih kenal ini seperti itu. Nah, itu adalah muridnya beliau, Syekh Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, seperti itu. Nah, jadi tatkala dia sudah punya kemapanan dalam ilmiah, nanti juga akan menelurkan apa? Ilmu-ilmu dan murid-murid yang apa? Ilmiah juga. Seperti itu. Ya, wajar kalau misalnya Al-Furqan itu menelurkan apa? Murid-murid yang pulangnya itu mereka bisa merintis pondok. Kenapa? Ya gurunya siapa di situ? Ya kan? Ustadz Aunur Rafiq, berapa tahun beliau belajar? Ya kan? Beliau belajar apa? Dari kecil sudah belajar memang sudah di agama. Belajar ke Saudi. Kalau libur ke Mesir, hanya beliau belajar tentang kitab Mulakhos itu kan, fi qawaidil Arabiyah, tentang bahasa Arab. Akhirnya dia bisa menulis buku yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu Mukhtarat, buku bahasa Arab itu kan. Ya karena tadi jelas keilmuannya, lama waktu belajarnya seperti itu. Akhirnya murid-muridnya ya hampir semua ada di pondok, ada muridnya beliau seperti itu. Nah, jadi sabar. Kalau kita sudah belajar, sudah punya ilmu, sabar dulu. Jangan tergesa-gesa tasodur. Kita apa? Tampil di depan untuk menyampaikan khutbah
atau menyampaikan ilmu dan yang lainnya. Kalau memang nggak ada di situ, ya nggak apa-apa. Tapi dengan syarat kita jangan putus belajar. Tetap kita masih belajar seperti itu. Nah, itu murid-muridnya. Nah, wa ghairuhum katsirun. Dan selain mereka, selain yang disebutkan ini masih sangat banyak sekali. Nah, kemudian wa ma'a hadhil muhimmah al-asas kana yaqumu bi amali jammah. Walaupun beliau sangat sibuk dengan mengajar, namun beliau masih melakukan amalan-amalan yang sangat mulia, seperti ka imamil jami, seperti menjadi imamnya Masjid Jami Unezah. Jadi dia sibuk ngajar, tetap dia adalah imam rawatibnya Masjid Jami, seperti itu. Wal futya, kemudian beliau juga masih berfatwa. Wa kitabatul wasaiq, dan masih menulis. Kemudian masih memberikan nasihat-nasihat. Kemudian masih menghadiri, sampai pun masalah pernikahan beliau masih menghadirinya. Intinya waktunya itu disibukkan dengan apa? Ilmu dan berkhidmat kepada siapa? Islam dan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Nah, itu para ulama itu seperti itu. Jadi hidupnya itu ya dari masjid ke rumah, mungkin masjid lagi, mungkin kalau keluar ya cuma ngisi kajian, seperti itu. Karena memang untuk berkhidmat kepada umat, seperti itu. Hidupnya dihabiskan untuk seperti itu. Nah, dan ini kebiasaan beliau ya, yang rutinitas hariannya. Amma antang dimihi li waktihi, adapun bagaimana beliau mengatur waktunya, faqad kana yajlisu arba'a jalasatin fil yaum. Beliau itu duduk di majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu itu, ini yang rutin ini ya, yang rutin itu 4 kali. Yang pertama adalah haitsu kana yusallil fajr bin nas. Tatkala setelah selesai sholat subuh, jadi habis subuh dia ada kajian, seperti itu. Tsumma yajlisu li ada'id dars. Kemudian beliau setelah selesai sholat subuh itu beliau mengajar sampai terbitnya matahari. Kemudian wayadhab ba'da dzalika ila baitih. Kemudian pulang ke rumahnya. Hatta irtafa'ad duha, sampai waktu duha, tsumma ya'udu ilal masjid liyudarrisa at-talabah. Kemudian dia balik lagi ke masjid untuk mengajar murid-muridnya. Nah, fununan mutanawwi'atan, berbagai macam disiplin ilmu, seperti itu. Mungkin ada bahasa Arab, mungkin ada tafsir, mungkin ada fikih, ada usul fikih dan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian wayastamir hatta salatad duhur. Dan terus ini dari pagi tadi setelah istirahat sebentar ngajar lagi sampai duhur. Fa yusalli bin nas, kemudian salat duhur, tsumma ya'udu ila baitihi ila salatil asar. Kemudian balik lagi ke rumahnya sampai salat asar, mungkin istirahat. Seperti itu. Wa ba'da salatil asr yulqi darsan fi ba'di ma yuhimmun nasa ma'rifatahu. Kemudian setelah salat asar lagi menyampaikan apa? Pelajaran seperti itu. Nah, wa ba'da salatil maghrib yulqi ala tulabihi darsan hatta yusallil isya. Wa dzalika kullu yaumin. Dan nanti istirahat sebentar, salat maghrib, kemudian setelah maghrib pelajaran lagi. Seperti itu. Itu rutinitasnya yang tiap harinya seperti itu. Subhanallah. Luar biasa. Itu yang rutinitas. Berarti kalau ada yang minta waktu kosong sebentar, misalnya siangnya seperti itu, bisa jadi beliau gunakan untuk apa? Tadi, keluar, mungkin ada undangan atau apa seperti itu. Kalau enggak, ya beliau di rumah. Beliau di rumah, bolak-balik ke rumah masjid, seperti itu. Subhanallah. Itu para ulama kita itu seperti itu. Dia fokus dengan ilmu. Makanya waktu anak ketemu sama Ustaz Saibudin Zuhri itu, Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kok gak pernah kelihatan? Kita kalau ndekem awan lah teng griya. Iya, ndekem aja. Nanti kayak Ustaz Faiz loh. Kalau ndekem itu bertelur. Kayak Ustaz Faiz biasanya Ustaz Faiz Bukhari seperti itu. Kan bertelur dia, menelurkan murid yang banyak karena fokus di dalam. Nah itu. Kalau kita fokus di dalam nanti apa?
lama kelamaan karena muridnya terlayani, ada yang datang, kita bisa apa? Mengajarkan. Beda kalau kita sibuk di luar nanti apa? Ada yang pengen belajar dengan baik, akhirnya apa? Karena kita sibuk di luar, pas datang ustadznya keselen, akhirnya kan memutus harapan itu kan. Tapi kalau ustadznya fokus di situ di dalam, mungkin yang datang cuma 1, 2, 5 seperti itu. Tapi dilayani dengan baik seperti itu, akhirnya muridnya juga akan semangat. Dengan semangat itu akhirnya bisa apa? Menetas. Akhirnya bisa paham seperti itu. Tapi kalau kita disibukkan dengan di luar seperti itu, maka telurnya tadi tidak terawat. Kalau tidak terawat ya jadi bukan, ya kan? Coba antum lihat itu, ayam yang tatkala sudah bertelur, kan eman-eman sudah bertelur, tapi kelayaban baik. Ndoknya jadi apa? Jadi ndok bukan, busuk, ya kan? Nggak netes. Ya itu, permisalannya seperti itu. Kalau seorang ahli ilmu dia terlalu banyak ngisi di luar, ya apa? Akhirnya murid-muridnya tidak terurus. Makanya coba lihat itu kiai-kiai itu. Kiai-kiai itu kan fokus itu. Dia di rumah itu. Seperti itu, di rumah dia itu. Jarang sekali kiai itu keluar. Kenapa? Ya karena dia tugasnya adalah tadi bukan untuk yang awam, tapi untuk santri. Makanya kiai ya banyaknya di rumah. Seperti itu. Ada ilmu ya banyaknya di rumah, siap melayani orang-orang yang mau belajar, mau meminta petunjuk dan yang lainnya dari kiainya atau dari ustadznya tadi. Kalau terlalu banyak di luar ya akhirnya apa? Ya tadi tidak terurus apa? Santrinya seperti itu. Nah, wa kana min hadjihi ma tulabihi annahu yastashiruhum fil kitab allati yuriduna qira'atahu. Dan termasuk hadjuhu, yaitu akhlak dan adabnya beliau terhadap muridnya, yaitu beliau itu biasa musyawarah dengan muridnya untuk membaca kitab yang akan dia pelajari. Jadi misalnya ada murid datang, misalnya 1, 2 atau berkelompok seperti itu ya. Kemudian nanti musyawarah, beliau nggak serta-merta walaupun dia ustadznya seperti itu nggak langsung menunjuk kitab ini, kitab itu, seperti itu enggak. Tapi bermusyawarah. Misalnya mau belajar apa ini? Mau belajar ya yang paling utama ya akidah dan bahasa Arab dulu kalau memang tujuannya adalah untuk apa? Menjadi santri seperti itu kan. Nanti mungkin karena santri awal-awalnya belum terlalu tahu, akhirnya ya ditunjuklah kitabnya pakai ini seperti itu. Nanti kalau sudah selesai kitab 1, itu nanti musyawarah, barangkali muridnya sudah apa? Mulai mengenal kitab-kitab seperti itu. Maka coba kita mau pakai kitab apa seperti itu. Musyawarah. Nah, ini yang dilakukan oleh apa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kemudian sifatuhu al-khalqiyah wal khuluqiyah. Sifat fisik dan akhlak beliau. Coba menurut jenengan kira-kira beliau itu orangnya kayak gimana? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Gambarannya gimana? Tinggi, pendek, atau sedang? Gambaran kita lu Arab kan dudur ya. Ternyata orang Arab nggak cuma ada yang tinggi, ada yang pendek juga. Dan beliau termasuk yang pendek. Kana syekhu qasirul qamamah. Beliau secara fisik adalah pendek. Mumtaliul jism. Beliau agak subur, gemuk, subur beliau itu. Nah, abyadul laun, warna kulitnya adalah putih. Jadi kalau orang Arab itu hitam-hitam itu bukan orang Arab itu ya. Kan kadang gambaran kita orang Arab adalah hitam itu. Orang Arab itu putih. Yang hitam itu orang Afrika. Seperti itu. Orang Arab itu adalah putih. Kayak gambarannya saya dulu itu. Waktu belum pernah ke Kalimantan itu. Kan suku aslinya adalah Dayak. Gambaran saya itu orang Dayak itu apa? Ya ireng gudeng. Ternyata itu sesalah-salahnya itu. Kayaknya nggak ada orang Dayak itu hitam itu nggak ada loh, nggak ada. Orang Dayak itu putih itu, jangan putih. Kalau nggak putih kuning, nggak ada yang hitam, nggak ada kayaknya. Kecuali mungkin yang Dayak sudah nikah sama Madura mungkin ya, jadi agak hitam mungkin gitu ya, persilangan itu. Ya. Kalau aslinya itu adalah putih, kuning gitu.
Ternyata yang jadi pikiran saya itu dulu, oh itu bukan Dayak, itu Asmat yang hitam itu. Nah kalau Asmat nggak hitam betul. Asmat itu suku mana? Papua atau Irian. Nah itu memang hitam. Kalau Dayak itu enggak. Saya awal pertama ke sana ke Kalimantan, ke pedalaman, sepedalam-pedalamannya, nggak ada listrik, nggak ada apa. Ada listrik sih tapi dari diesel, maksudnya nggak ada yang PLN kayak gini, nggak ada. Itu saya naik taksi. Pengertian saya taksi itu ya pribadi ya. Kalau di sini kan kalau kita naik taksi ya sudah nggak nerima orang lagi ya. Taksi sana itu bukan. Ternyata setelah naik masih menerima apa? Orang lain juga itu kan. Waduh, ternyata betul masuk. Demi Allah, saya kira artis itu. Saya kira artis yang dua laki-laki sama perempuan. Saya kira artis cantik dan ganteng luar biasa, masya Allah. Ternyata ini mau turun kemana? Kemana ya? Lupa saya. Ada Manis Raya, masih ingat. Mau ke Manis Raya. Ya kebetulan saya kan rombongan itu sama teman. Ada teman yang mau dakwah ke Manis Raya itu. Manis Raya itu pelosoknya itu lebih pelosok lagi dari tempat saya katanya. Kok ada orang putih seperti ini ya? Ternyata itu orang Dayak asli itu, Dayak Tulen. Karena dia kuliah di kuliah di Jawa itu kan. Dan Dayak itu nggak ada yang hitam. Sama dengan orang Arab itu sebenarnya nggak hitam. Orang Arab itu kebanyakan adalah putih. Ya dijelekan aja. Rasulullah SAW itu loh, kalau beliau senang atau beliau nggak senang itu kelihatan dari mana? Pipinya, ya kan? Mimik wajahnya berubah warnanya. Wong hitam kan orang kadang berubah. Wong hitam ya hitam baik, ya kan? Sing bisa jadi putih atau jadi abang, ya kan apa? Hatta ihmarat wajahu itu kan wajhu. Sampai wajah beliau memerah, merona merah. Kira-kira nek kayak aku sing wadah ireng ya kan? Nek memerah kan ora keton ya kan? Biru malah gitu ya, wis kayak ireng biru kayak debiteni gitu kan gitu. Hatta ihmarat wajhu itu sampai wajahnya memerah. Itu karena tadi, yaitu apa? Wajahnya sangat putih. Akhirnya kayak Bu Salma kan guyu merah kayak kan kelihatan merah itu kan. Karena putih. Coba nek aku kan biasa baik, ireng baik seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi beliau itu sangat putih dan lihyahnya, jenggotnya itu lebat. Dan memang itu sunnahnya Rasulullah SAW, kita memelihara jenggot. Nah, kemudian akhlak beliau. Beliau itu adalah termasuk orang yang akhlaknya sangat mulia, bahkan sampai disebutkan aufa fiha alal ghayah, kayak orang yang di puncak akhlak kebaikan seperti itu. Walahul yadut tula, dan dia itu punya tangan panjang. Tangan panjang kalau antum artikan di Indonesia apa? Pencuri, iya kan? Masa ulama pencuri sembarangan. Ini kalau kita nggak tahu uslub bahasa, nggak tahu grammar bahasa lain, ya kan? Dalam kita panjang tangan itu artinya apa? Suka mencuri. Kalau di sana panjang tangan artinya apa? Itu kan jauh banget kan? Suatu yang bertentangannya jauh banget. Nah kalau seperti ini kita nggak tahu bahasa Arab dengan apa? Balaghahnya seperti itu. Al-yadut at-tulan, tangannya panjang. Astagfirullahaladzim, masa ulama kok panjang tangan piye gitu. Karena tadi panjang tangan dalam bahasa Arab itu bukan berarti panjang tangan dalam bahasa Indonesia. Itu perlu kita mengetahui apa? Uslub-uslub bahasa tertentu kalau kita mau memahami bahasa tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya sudah siang ya, saya singkat aja. Wa kana min shiddati khirsi ala naf'il khalq, dan beliau itu orang yang sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada makhluk. Kadang itu demi Allah loh. Anak itu kadang malu sebenarnya untuk membuka donasi dan yang lainnya seperti itu. Anak dulu itu ya, waktu tanya itu adik anak itu ada adik anak di belakang itu ya. Anak dulu itu waktu di Al-Furqan itu anak ada yang biayain dari Kalimantan. Tapi anak itu malu, akhirnya anak tolak itu. Sampai yang di Kalimantan itu bilang, apa dapat kafil yang lebih gede seperti itu.
Wallahi enggak, ana malu seperti itu. Tapi tadi yang penting ana jujur. Kita jujur lah. Jujur kepada Allah. Tatkala kita open donasi, itu betul-betul untuk tujuannya apa? Kemaslahatan dakwah, kemaslahatan apa? Umat. Sehingga kita apa? Betul-betul terbuka. Ya kepenginnya semuanya dari kita. Tapi kan kemampuan orang berbeda-beda. Makanya disyariatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Seperti itu. Makanya itu sebenarnya dengan berat hati itu kadang. Tapi kembali lagi ke pemikiran seperti ini. Pertama, bisa jadi banyak orang yang kepengen menginfakkan hartanya, tapi dia tidak tahu di mana tempat yang terbaik untuk menginfakkan harta. Kan seperti itu. Jadi prinsipnya ya sudah, selama kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kemaslahatan pribadi, untuk kemaslahatan dakwah, umat dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Seperti itu. Yang penting jelas. Seperti itu. Karena kita juga membantu orang kaya tadi tatkala mau menyalurkan apa? Hartanya di dalam jalan yang paling baik. Seperti itu. Misalnya kita butuh printer kan, misalnya, atau laptop. Karena laptop anak pribadi sudah kanibalan, sudah tinggal apalah seperti itu. Maka untuk dakwah ini, seandainya saya bisa beli, saya beli sendiri. Tapi karena tidak bisa, maka apa? Saya membuka peluang. Justru malah menunjukkan tempat paling baik untuk apa? Menginfakkan, membelanjakan hartanya. Itu. Demi Allah, kalau seandainya kita kayak Utsman seperti itu ya, atau kayak Abu Bakar, udah babat semua. Kita ambil semuanya sendiri seperti itu. Tapi karena tadi itu membuka kesempatan untuk saling bekerja sama. Banyak loh orang yang dia ingin apa? Berinfak, tapi dia bingung mau, apalagi kalau sekarang kemarin ada kasus yayasan sosial sampai ya Allah ya Rabbi, gaji direkturnya itu berapa itu? Ratusan juta itu kan. Subhanallah. Itu kan ya mencoreng lah, mau nggak mau itu mencoreng dakwah seperti itu kan. Nah, ini berlebihan banget lah kalau sampai seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita adakan hal itu salah satunya untuk apa? Membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu sangat bersemangat untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang seperti itu. Wa nasrul ilm, dan sangat bersemangat untuk menyebarkan ilmu. Wa da'watun nas, dan berdakwah kepada manusia. Dan beliau itu sering berkumpul dengan manusia. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu semangat beliau dalam berdakwah. Kemudian tulisan-tulisan beliau. Beliau itu Masya Allah loh. Karena beliau fokus sekali memang. Beliau itu fokus banget di dakwah. Beliau jarang sekali keluar. Akhirnya tadi, beliau menelurkan murid-murid yang menjadi ulama, dan beliau memiliki karya tulis yang luar biasa. Ini yang disebutkan aja di biografi ini hampir sampai 23. Ini cuma beberapanya aja. Subhanallah. Seperti salah satu yang terkenal adalah Taisirul Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Itu tentang tafsir, atau lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Itu kan. Seperti itu. Kemudian ada kitab fikih ini Manhajus Salikin. Kemudian ada Taisirul Latif Al-Manan fi Khulasati Tafsiril Quran, Bahjatu Qulubil Abrar. Kemudian Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Beliau itu ilmunya itu bukan pada cabang tertentu. Beliau itu mutafannin. Mutafannin itu beliau ahli dalam segala bidang cabang ilmu. Makanya hampir semua cabang ilmu beliau punya kitabnya, beliau punya tulisannya. Subhanallah. Itu. Nah, manfaatnya luar biasa. Keberkahan hidupnya luar biasa. Seperti itu. Nah, kemudian kita sudah setengah 12, kita akhiri dengan wafat beliau. Jadi pada wafi lailatul arbi'a, dan pada malam Rabu, yaitu bulan ke-6. Bulan ke-6 itu bulan apa? Jumadis Tsani.
tanggal 22 tahun 1376 Hijriah. Setelah sholat Isya itu beliau sakit, seperti itu, sakit tekanan darah tinggi, seperti itu. Nah, dan singkat cerita, beliau mau diobatkan dan lainnya seperti itu, pas lagi karena harus dibawa ke Beirut, beliau itu di pesawat, dan qadarullah pesawatnya waktu itu ini, di sini itu wal matar gozir, turun hujan yang sangat lebat. Mau landing, mau mendarat itu apa? Tadi ditunda-tunda karena apa? Cuacanya nggak baik. Akhirnya beliau wafat di pesawat itu. Nah, wakanat wafatuhu qubail fajril khamis, dan beliau wafat pada sebelum fajar, sebelum sholat subuh hari Kamis tanggal 23 Jumadis Tsani tahun 1376 Hijriah. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita untuk pekan ketiga insya Allah belajar tentang tata cara ibadah atau pelajaran fikih. Pakai kitab namanya Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, artinya adalah jalan atau metode orang-orang yang menempuh dan penjelasan fikih di dalam agama, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, maka kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.